Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Nurul Alvina, Kristella, dan juga Elia Virial Mumtazah. Kami akan menyampaikan materi mengenai perusahaan multinasional. Kami harap teman-teman dapat memfokuskan mata terhadap presentasi yang kami sampaikan. Baik, selamat menyimak. Perusahaan multinasional itu apa sih? Jadi, perusahaan multinasional atau multinational company merupakan suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain, biasanya di negara berkembang. Karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia, sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Lantas, apa sajakah ciri perusahaan multinasional ini? Ciri-cirinya adalah yang pertama yaitu kegiatan income generating atau pendapatan perusahaan ini tanpa batas atau dalam arti lain telah melampaui batas-batas negara. Ciri yang kedua yaitu perusahaan multinasional memiliki manajemen global yang mana tugasnya untuk mengkoordinasi cabang-cabang yang tersebar di banyak negara. Ciri yang ketiga yaitu umumnya perusahaan multinasional ini memiliki kontrol terhadap teknologi serta modal. Ciri yang keempat yaitu mempunyai sistem modal ventura, lisensi, dan juga franchise dengan menggunakan sistem manajemen yang juga melampaui batas negara. Ciri yang kelima yaitu umumnya mempunyai subkontraktor untuk kegiatan produksi. Ciri yang keenam, menempatkan afiliasi pada negara-negara yang telah maju. Dan ciri yang terakhir yaitu memiliki visi serta strategi yang berbasis global. Adapun tujuan perusahaan multinasional itu sendiri yaitu yang pertama adalah raw material seeker, yaitu mendapatkan bahan mentah untuk diolah atau diproduksi di negara lain. Selanjutnya, market seeker, yaitu memperoleh pangsa pasar baru di negara lain. Selanjutnya, cost minimizer seeker, yakni mencapai efisiensi biaya karena dengan melakukan investasi memungkinkan biaya produksi menjadi lebih rendah. Tujuan selanjutnya ada risk minimizer seeker, yaitu salah satu perusahaan dapat menurunkan risiko produksi dan penjualan dengan mencari lokasi baru di negara lain. Selanjutnya, profit maximization trade-off with cost minimization, yaitu perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya produksi yang serendah-rendahnya. Nah, dalam hal ini, perusahaan bisa menghindari biaya yang biasa melekat pada pihak ketiga sebagai perantara. Tujuan selanjutnya yaitu fund seeker. Ada dalam manajer finance ialah suatu perusahaan dapat memperoleh pendanaan dengan meminjam bank ketika dapat menunjukkan performa positif terkait penggunaan dana tersebut secara maksimal demi menghasilkan return semaksimal mungkin. Selanjutnya, penguatan struktur perusahaan yang dengan melayani pasar luar negeri. Perusahaan dapat menguatkan struktur perusahaannya. Dan yang terakhir yaitu perusahaan dapat pula menjadi entitas yang kuat dengan memanfaatkan pengetahuan perusahaan mereka di negara lain. Kelebihan perusahaan multinasional: mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat. Yang kedua, meningkatkan penghasilan masyarakat. Ketiga, mendorong terciptanya transfer teknologi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan penerimaan negara.
Yang keenam, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kelemahan perusahaan multinasional. Yang pertama, munculnya konflik perusahaan multinasional dengan negara. Yang kedua, keuntungan mengalir ke luar negeri. Yang ketiga, menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Yang kelima, menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Yang keenam, faktor teknologi. Bentuk-bentuk perusahaan multinasional. Pertama, multinational producing enterprise. Fokus yang dilakukan perusahaan multinasional ini adalah bidang produksi. Jadi, MPE ini memiliki dan mengontrol berbagai fasilitas produksi di lebih dari satu negara. Kedua, multinational trade enterprise. Fokus dari MTE ialah pada bidang perdagangan. Jadi, perusahaan ini bergerak dengan menjual barang yang diproduksi di dalam negeri secara langsung kepada badan usaha atau orang di negeri lain. Ketiga, multinational internationally owned enterprise. Perusahaan ini lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang menyebarluaskan cabang-cabang produksi atau perdagangan atau kegiatan perusahaannya di negeri lain. Keempat, multinational control enterprise. Fokus dari perusahaan ini lebih pada permodalan atau pembiayaan. Pada MOE dan MCE, kegiatan perusahaannya diawasi oleh lebih dari satu negara. Berikut contoh perusahaan multinasional dalam negeri. Yang pertama, Semen Indonesia. Semen Indonesia merupakan salah satu BUMN pertama yang sudah memiliki status multinational corporation. BUMN ini sudah berhasil mengakuisisi perusahaan asing dan berhasil memasuki pasar ASEAN dan Asia Selatan. Kedua, Garuda Food. Produk makanan dan snack dari perusahaan ini sudah banyak diterima di berbagai negara. Garuda Food berhasil mengekspansi perusahaan asing. Ketiga, Freeport Indonesia. Perusahaan jenis ini menambang dan mengeksplorasi biji yang mengandung tembaga, perak, dan emas dengan wilayah operasi di Papua. Keempat, Bank DBS Indonesia. Perusahaan ini berkelas multinasional dalam kategori perbankan. DBS Indonesia adalah bagian dari grup DBS yang basisnya ada di Singapura. Kelima, Unilever Indonesia. Unilever Indonesia merupakan suatu multinational corporation dengan banyak kantor cabang dan manajemen di dunia. Hampir seluruh produk rumah tangga diproduksi oleh Unilever hingga sangat dikenal oleh seluruh masyarakat. Keenam, Rohto Laboratories Indonesia. Rohto Laboratories Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang sudah berkembang di Indonesia dengan salah satu produk tetes mata paling dikenal oleh masyarakat. Kemudian, contoh perusahaan multinasional luar negeri. Yang pertama, Google. Google merupakan sebuah bentuk perusahaan global yang saat ini berkembang pesat seiring dengan berkembangnya dunia digital. Perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat ini khusus membuat produk internet. Kedua, SAS Institute. Perusahaan global ini juga mengkhususkan diri pada program komputer untuk analisis statistika. Software dari perusahaan ini berguna untuk riset operasi hingga manajemen proyek. Ketiga, NetApp. NetApp yakni sebuah perusahaan yang dalam penyimpanan komputer dan dalam bidang manajemen data yang berbasis di California, Amerika. Keempat, Microsoft. Microsoft merupakan produk yang dapat dihasilkan oleh perusahaan ini terkait dengan komputer dan merupakan perusahaan global yang berkantor di Washington, Amerika Serikat. Itulah beberapa contoh perusahaan multinasional dalam dan luar negeri. Nah, itulah beberapa pembahasan mengenai perusahaan multinasional. Pastinya teman-teman semua pernah menggunakan produk dari beberapa perusahaan multinasional dalam negeri maupun luar negeri ini ya teman-teman. Baiklah, kepada teman-teman semua yang telah menyimak, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.